Pemirsa, Anda menyaksikan Undira News bersama saya, Rizky Damayanti. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terkini yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026, hingga pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang menjadi perhatian para pelaku pasar dan investor, hingga fenomena thrifting yang semakin ramai diminati masyarakat di Pasar Senen. Berikut informasi selengkapnya. PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik dari 12.300 menjadi 16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Kenaikan ini menjadi perhatian masyarakat karena dinilai dapat mempengaruhi pengeluaran sehari-hari. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, berikut laporan reporter kami, Rizka Anzalita Salsabila. Rizka, bagaimana respon masyarakat setelah kenaikan harga BBM ini diberlakukan? Baik Rizky, saya melaporkan langsung dari lokasi pemantauan SPBU Jakarta Barat, tepatnya di Pemanggisan. Kenaikan harga BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Harga Pertamax Fun 92 yang sebelumnya di angka 12.300 per liter kini menjadi 16.250 rupiah per liter. Sementara Pertamax Green Front 95 naik dari 12.900 per liter kini menjadi 17.000 per liter. Penyesuaian harga tersebut berlaku sejak 10 Juni 2026. Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi setiap hari, kenaikan harga BBM dinilai menambah beban pengeluaran. Sejumlah masyarakat mengaku harus lebih baik dalam mengatur penggunaan kendaraan dan keuangan rumah tangga. Karena biasa saya isi full tank 40.000, sekarang bisa 50.000 ke atas dan beralih menjadi pengguna Pertalite. Kenaikan BBM Pertalite juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga lain seperti kenaikan bahan baku pokok makanan, pangan, sandang. Nah, sejauh ini kita bisa lihat bahwa masyarakat masih menunggu apakah akan ada dampak lanjutan terhadap harga barang dan jasa dalam beberapa waktu ke depan. Saya Rizka Angelita Salsabila, kembali ke studio. Baik Rizka, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, selain kenaikan harga BBM yang menjadi perhatian masyarakat, perkembangan ekonomi nasional juga tercermin dari pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah yang hari ini menunjukkan tren positif. Setelah sempat mengalami tekanan pada perdagangan sebelumnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali bergerak menguat. Kondisi ini turut diikuti oleh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan nasional. Berikut laporan selengkapnya. Dan pemirsa, pada sesi satu hari ini IHSG bergerak menguat 1,22% setelah kemarin pada akhir perdagangan sesi 2 kemarin sempat mengalami pelemahan yang cukup melemah 0,28%. Namun pagi hari ini IHSG kembali dibuka menguat di posisi 5.961,93 atau menguat 75 basis poin, dan kita lihat sejumlah sektor yang mempengaruhi laju IHSG pada pagi hari ini, di mana finansial konsumen primer, konsumen non-primer, dan perindustrian kompak mengalami penguatan. Dan kita lihat nilai tukar rupiah jika dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat sama halnya dengan IHSG pemirsa. Rupiah hari ini kembali bertaji dan mengalami penguatan jika dibanding dolar Amerika Serikat sebesar 50 basis poin atau 0,28%. Saat ini nilai tukar rupiah sudah makin menjauhi dari angka 18.000, saat ini berada di posisi 17.925.
Nah, pemirsa, beralih dari perkembangan ekonomi dan pasar keuangan, tren gaya hidup hemat kini semakin diminati masyarakat. Salah satunya adalah fenomena thrifting atau berburu pakaian bekas yang semakin ramai di berbagai pusat perdagangan, termasuk di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selain menawarkan harga yang lebih terjangkau, thrifting juga menjadi pilihan sebagai masyarakat untuk mendapatkan produk fashion yang unik. Namun, di sisi lain, penggunaan pakaian bekas impor juga masih menimbulkan beragam pandangan terkait kualitas dan dampaknya terhadap industri tekstil dalam negeri. Untuk mengetahui seperti apa kondisi di lokasi, langsung kita menuju ke reporter kami, Tiara Febriana Zenti. Bisa dijelaskan, Tiara, kondisi di sana saat ini bagaimana? Baik Rizky, saya melaporkan dari kawasan Pasar Senen yang kembali ramai dikunjung masyarakat karena tren thrifting yang semakin populer. Tidak hanya kalangan muda, pengunjung dari berbagai usia terlihat berburu pakaian dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan produk baru. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Pasar Senen. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, sekarang saya sudah di dalam Pasar Senen ya. Di sini banyak banget jenis-jenis pakaian mulai dari jaket, kardigan, dan kemeja. Untuk baju baru sama baju thrifting menurut aku kualitasnya sama-sama bagus. Cuman bedanya kalau untuk baju baru itu dia kan harganya lebih mahal dan harga thrifting itu lebih murah kan. Jadi ya lebih terjangkau aja dan kualitasnya lebih bagus juga di thrifting, gak kalah jauh sih. Baik pemirsa, berikut adalah respon dari salah satu pengunjung di Pasar Senen. Dari Pasar Senen, saya Tiara Febriana Zainti untuk Undira News, kembali ke studio. Terima kasih, Tiara, atas laporannya. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Undira News kali ini. Saya, Rizky Damayanti, pamit undur diri dan sampai jumpa.